tempatnya ya sudah tahu ya, di sana posisinya tempat kantornya di daerah Senen sana. Oke. Nah, ini adalah semester 3, benar kan? Semester 3 udah melewati 1 tahun di ABK. Mungkin perkenalan sekarang saya tidak terlalu masuk kepada materinya, ya. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang pelajaran yang sudah kamu terima kemarin, kesan-kesan gitu, terus apa yang jadi minat kamu gitu, sudah mulai ada belum yang sudah dipelajari. Memang semester 1 itu pasti pelajaran basic banget ya, biokimia, anatomi, fisiologis, apalagi statistik udah masuk belum ya? Belum. Ada psikologi udah masuk? Udah ada? Udah. Nah, Sudah okay. Ya, terus semester 2 pasti udah belajar imunohematologi dasar ya, golongan darah mungkin, pemeriksaan uji saring infeksi yang paling sederhana, rapid, ya sudah. Terus apa lagi? Pengambilan darah donor, udah ya? Pasti. Udah, Dok. QC sudah masuk belum? Praktikum QC? Belum ya? Okay. Belum, Dok. Ya. Nah, jadi 2 tahun ini mayoritas pasti online, ya nggak? Yang offline mungkin praktikum. Dan semester ini mungkin baru beberapa dosen minta offline. Ya, saya mohon maaf karena tadi posisi saya di Jalan Keramat Raya, jadi mungkin saya belum bisa offline gitu ya, kecuali nanti kalau mungkin ada hari Sabtu kuliahnya bisa ditukar ke hari Sabtu, nanti saya datang offline. Jadi nanti lihat-lihat aja, kalau emang bisa ada di hari Sabtu, nanti saya datang offline hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu mungkin langsung dirapel 2 jam ya. Cukup jauh juga perjalanannya. Kalau 1 jam kan tanggung ketemuannya. Baru datang udah pulang lagi. Nggak berasa. Ya. Nah, jadi saya model nanti ngajarnya masih online mayoritas. Saya harap semua aktif nih ya, buka kamera. Kalau nggak buka kamera nih, nanti kalau saya lagi iseng, saya panggil semua satu persatu, saya cek ada nggak di tempatnya. Misalnya nih, Dava Arula. Dava Arula, udah mandi belum? Udah berangkat belum? Alinda Rahmawati Dewi. Ya. Ajeng Amatul, ya. Biar kita kenalan dong. Muhammad Rafi. Rizky Ramadan. Satrio Hadi. Hana Ibadatasa. Wah, ini banyak sekali masih tutup kamera ya. Yo, jadi saya tahu kalau online begini bawaannya tuh, godaannya tuh banyak buat ngerjain yang lain-lain, buat nggak fokus itu banyak banget. Kalau saya, apa yang saya omongin mungkin nanti akan keluar di ujian. Jadi kalau tidak memperhatikan, ya mungkin bingung-bingung kalian ntar jawab pertanyaan soal ujiannya. Oke. Ya, apa yang saya omongin kalau diperhatikan, mungkin biasa itu yang akan keluar di ujian. Karena PPT saya tidak terlalu banyak tulisan-tulisan. Ya. Terus, nah sekarang saya pengen tahu dulu nih ya, ada yang mengalami kesulitankah mengikuti yang semester 1? Paling susah pelajaran apa? Ada yang mau sharing nggak? Siapa yang berani sharing? Ada yang, buat apa sih pelajaran biokimia? Buat apa sih belajar apalagi anatomi? Atau saya balik tulisannya, atau saya balik pertanyaannya. Kira-kira belajar anatomi buat apa ya? Ambil satu contoh aja. Tahu letak vena, Dok. Ya, oke, betul. Minimal tahu letak vena di mana. Di mana tuh venanya yang diambil? Biasanya ada median, basil, dan sepal. Oke, di sebelahnya vena ada apa aja tuh?
Di sebelahnya Vena ada apa? Temenannya tuh di lengan. Arteri, Dok. Ada arteri. Terus sebelahnya lagi ada apa? Yang lain boleh bantuin loh. Kayak gini nanti saya tipenya ya. Kalau lagi ngajar, saya ulang-ulang pelajaran di semester 1, 2, 3, walaupun bukan saya ngajar. Gitu, karena materinya adalah mutu. Mutu itu mencakup keseluruhan. Dari A sampai Z. Di unit donor darah maupun bank darah rumah sakit. Gitu. Ya, kita akan mengulang lagi semuanya. Tapi yang terkait dengan mutunya. Jadi saya pasti akan tanya-tanya terus. Harus siap-siap, harus rajin-rajin baca. Jangan dilupakan pelajaran yang sebelumnya. Contoh tadi anatomi, ada belajar tempat di mana vena. Sebelah vena ada apa? Ada arteri, ada saraf, ya. Nah, itu nanti kaitannya apa dengan pelajaran berikutnya? Pada saat proses pengambilan darah di semester 2. Terus ada lagi nggak? Ada, mungkin nanti semester 3 atau 4 ya, atau 5, saya kurang tahu. Belajar hemovigilance, belajar reaksi penelusuran, reaksi samping pada donor, reaksi transfusi, misalnya kayak gitu. Jadi, donornya kesemutan tangannya, kenapa? Ya karena waktu lagi nusuk mungkin bukan vena, karena dia mepet deket-deket banget, bisa aja sarafnya yang ditusuk, gitu ya. Terus habis itu belajar apa lagi? Biokimia. Biokimia tuh apa sih? Kira-kira buat apa nanti tuh belajar biokimia? Udah dikasih tahu pasti sama dosennya. Yuk. Apa Nadia mau ngomong? Nadia? Alinda? Ya. Mungkin kan di dalam tubuh kita juga ada zat kimia yang kayak proses kimiawi gitu, Dok. Terus ada hubungannya dengan darah karena di dalam darah juga kayak kita mengonsumsi nasi gitu kan, itu ada faktornya ke darah. Jadi pada saat kita ngambil darah dan hasilnya mungkin kayak HB-nya tinggi, mungkin kita tahu pasien habis mengonsumsi apa gitu, Dok. Oke. Boleh, bisa diterima seperti itu. Jadi kaitannya nanti sama mutunya darah ya, mutu darah secara visual gitu tanpa keruh. Oh dia makan apa tuh, metabolismenya dari nasi, karbohidrat, mungkin dari lemaknya, ya kolesterolnya tinggi gitu. Terus satu lagi kaitannya juga mutu darah yang kaitannya dengan hemolisis. Darah itu kan bisa lisis ya. Pelajaran hematologi ada kan pemeriksaan hemolisis pakai apa? Diajarin kan praktikum mengetahui fragilitas. Dia lisis karena dia pecah. Kenapa dia bisa pecah? Ya karena dia sudah rapuh, fragile. Nah, jadi kita bisa meriksa fragilitas. OFT pasti diajarin. Ingat nggak? Ada nggak? Apa udah nggak ada sekarang pelajaran itu? Pemeriksaan fragilitas. OFT, osmotic fragility test. Ayo, coba saya dijawab. Jadi saya punya gambaran, ada nggak pelajaran itu? Osmotic fragility test. Di pelajaran hematologi, di praktikumnya. Periksa kerapuan darah dengan menggunakan sederet tabung, diteteskan darahnya, ditambah dengan NaCl, diamkan, lisis atau tidak. Ya. Itu nanti kaitannya dengan pelajaran komponen di penyimpanan, ya nanti usia darah jadi bisa berapa hari lamanya kita periksa lisis apa enggak dia, udah rapuh atau belum, tuh ya. Ini kan terkait dengan mutu darah juga nanti pelajaran QC-nya. Salah satu materi di semester ini nih, semester depan ada tentang QC. Oke. Terus apalagi ada pelajaran hematologi itu tadi. Hematologi banyak kan, dari sel darah merah, sel darah putih, ya. Ketahui berapa hemoglobin, hematokrit, antikoagulan, apa yang dipakai, apa macam-macam antikoagulan, ayo.
Ada K3 EDTA, Dok. EDTA. Terus itu biasa di mana dipakainya? Pernah lihat di mana? Tabung, Dok. Tabung. Tutupnya warna apa? Ingat nggak? Ungu, Dok. Ungu. Bagus. Terus apa lagi? ACD, Dok. ACD apa itu singkatannya? Asid sitrat dextrose. Ada di mana dia? Yang menjadi antikoagulannya siapa? Dextrose itu antikoagulan bukan? Dextrose, ayo. Dextrose itu apa ya? Sama dengan apa? Yang tadi tuh disebut-sebut sama Najah. Termasuk golongan apa dia? Dextrose. Dextrose itu sebagai pemberi nutrisi untuk eritrosit, bukan, Dok? Nutrisi, berarti dia dextrose itu glukosa sama ya. Dextrose glukosa, dia memberi nutrisi sebagai sumber bahan metabolismenya. Ya. Nah, jadi dia bukan antikoagulan ya. Yang jadi antikoagulannya siapa? Sitrasnya doang. Asam sitrasnya doang. Oke. Nah, itu contoh. Jadi pelajaran itu nggak boleh dilupain. Nanti kita ulang lagi. Ya. Karena itu bahan-bahan kritikal yang kita pergunakan dalam pelayanan darah. Nah, bahan kritikal ini nanti akan kita buat spesifikasinya, akan kita lakukan pengujian, ya di jaminan mutu nanti kita akan belajar ke sana. Bahan-bahan kritikal ini akan kita ulang lagi apa saja di setiap proses yang akan dipakai. Kalau ACD biasanya ada di dalam kantong darah. Oke, nah terus kurang lebih jadi itu seperti itu. Nanti saya akan mengulang-ulang pelajaran-pelajaran sebelumnya supaya kalian terus ingat. Nah, sekarang kita masuk ke jaminan mutunya. Oke, coba dilihat slide-nya. Tadi sudah di-share sama Cindy ke semua teman-temannya langsung. Ya. Oke, slide pertama. Nah, kita ngomongin mutu. Apa sih mutu? Mutu di sini ada yang bilang sesuai spesifikasi, sesuai tujuan, tidak ada defek baik dari permulaan hingga akhir. Pelanggan puas, melebihi harapan pelanggan dan menyenangkan pelanggan. Kalau menurut kalian apa itu mutu? Syaputri. Mutu itu tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu, Dok. Tingkat baik buruknya. Oke, kalau Adelia? Mutu itu dilihat dari segala dimensi untuk menuntut tuntutan kebutuhan keamanan. Segala dimensinya ada apa aja? Kamu baca di mana sih itu? Saya jadi kepo. Udah ada yang ngajarin ya? Udah pada pinter-pinter nih. Enak saya. Dari Google, Dok. Oh, dari Google. Iya. Kalau dari Google nanti ya bikin karya tulis ilmiah, tidak boleh buka Wikipedia maupun Blogspot. Blogspot ya, tidak jadi referensi ya. Boleh buka Google, cari yang jurnal, cari yang kayak buku gitu. Hati-hati kalau Blogspot kan orang menuliskan kembali, belum tentu tulisannya dia, penerjemahannya dia atau pemahamannya dia itu tepat gitu. Jadi kalau untuk nanti buat referensi KTI itu nggak boleh dipakai. Wikipedia juga sama seperti itu. Oke, apa dimensi mutu tadi kata dia? Di situ disebutkan apa aja tadi dimensi mutunya, Adel? Dimensinya kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, keunikan, reliabilitas, durabilitas, tingkat kesesuaian, sama pemanfaatan, Dok. Ya. Dari siapa nama referensinya? Dari
Hasen dan Mowen. Oke. Ya, lengkap banget ya. Nah, pusing ya dengernya nggak teman-teman ya? Ya, jadi secara gampangnya tadi ada tingkat baik mutunya itu kita lihat berdasarkan apa? Menentukan baiknya menurut Azara sama menurut Hilda pasti beda. Coba Azara suka sepatu yang kayak apa? Sepatu kets, sepatu pantofel, yang kamu bilang bagus, kayak apa? Sepatu dari kulit, dari kanvas. Nah, nanti satu temennya juga bilangnya yang mana yang bagus ya. Tas juga kayak gitu. Ada yang suka modelnya kotak, ada yang suka modelnya yang lentur gitu kan. Jadi memang sekarang kita harus menentukan dulu ada satu standar ya, seperti di slide itu ada satu standar. Di dalam standar itu ada spesifikasi. Kita tuliskan dari mulai bentuknya, misalnya warnanya, desain, saya, kemudian fungsinya mau seperti apa, itu dituliskan dulu, direncanakan dulu, kita tahu kita maunya beli apa. Misalnya tadi mau beli tas pesta, oh berarti tas pesta itu ukurannya kecil, terus warnanya netral aja, hitam ya. Kalau kecil itu kayaknya mau bentuknya yang kotak, misalnya seperti itu. Berarti tali rantainya yang pendek aja, ya. Nah, jadi nanti kita pas pergi ke toko kita carinya seperti itu. Kita bilang itu yang kemudian bahannya kulitnya misalnya, oh sukanya yang apa nih? Oh kulit buaya, atau mau bahannya yang mengkilap. Nah, itu yang nanti kita bilang kan, kita lihat mengkilapnya bagusnya nih, tingkat baiknya. Nanti ya berarti yang bahannya nggak mengkilap kita bilang nggak bagus, gitu kan? Tidak sesuai dengan spesifikasi tadi yang kita buat. Ya, kemudian tadi tujuannya kan untuk pergi pesta. Jadi ya yang kotak itu kalau kita beli yang ransel ya kan nggak sesuai dengan tujuan. Oke. Kemudian tidak ada defek. Berarti kita juga mau melihat tidak ada yang sobek, jahitannya bagus apa enggak. Ya, baik dari mulai awal dia kelihatan bikinnya bagus nih sampai nanti kita pakai juga kayaknya jahitannya bakalan kuat nih. Mau diisi seton gitu kan, bawa beras. Kayaknya juga muat gitu ya. Jadi kualitas itu memang beda-beda, tapi karena berbeda-beda itu maka kita harus punya satu standar dulu, standar yang kita buat. Kalau kayak di Dara berarti nanti standarnya yang banyak dipakai di Permenkes nomor, udah ada yang tahu belum nih standar pelayanan Dara ada di mana? 91 dok. Iya, 91 tahun berapa? 2015 dok. Iya, aduh udah pinter deh. Permenkes 91 tahun 2015. Di situ standarnya semua udah jelas ada. Nah, kemudian satu lagi ya di poin yang kedua tuh menurut standar pelanggan. Jadi walaupun darah kita sudah sesuai dengan Permenkes semua, kadang mungkin ada tambahan dari pelanggan yang belum tertulis di dalam Permenkes tersebut atau belum tertulis dalam spesifikasi yang udah kita buat ya. Namanya juga pelanggan kita kan banyak gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh jual tas kan pelanggan dia juga banyak, ada yang sukanya begini begitu tadi tuh. Nah jadinya kita juga harus mencoba mencari tahu keinginan pelanggan kita seperti apa ya. Tadi misalnya si pembuat tas, oh kayaknya sekarang tuh trennya apa sekarang tas. Saya jarang beli tas. Apa nih trennya sekarang tasnya gitu. Tasnya lagi yang model seperti ini nih gitu ya. Tuh. Nah, berarti ya pasti akhirnya si pelanggan itu akan mencoba membuat. Kalau di Dara misalnya, ya, di dalam Permenkes itu mungkin hanya dituliskan volume, berapa jumlah dari hemoglobin, ya, siapa yang sudah pernah baca tuh. Oke, terus berapa tidak ada hemolisis, tidak ada bakteri misalnya. Tapi tidak dituliskan, oh mereka maunya tidak ada misalnya tidak ada klot, tidak ada bekuan. Itu kayaknya nggak tertulis seperti itu, ya. Tapi di rumah sakit akan minta tidak boleh ada bekuan. Bekuan nanti menghambat proses transfusi, misalnya gitu. Terus tidak ada warna putih-putih dalam darahnya. Nanti kalau sehari-hari kan bisa lihat kadang ada yang warna putih-putih di
dalam kantong darah itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin belum ditulis di dalam Permenkes, tapi diminta oleh pelanggan kita, maka itu juga harus kita adopt. Harus kita masukkan juga nanti di dalam spesifikasi. Jadi spesifikasinya ditambahin, tidak hanya dari Permenkes, tapi juga apa saja yang diinginkan oleh pelanggan. Ya, supaya mereka puas. Dan bahkan sebelum mereka minta, kita sudah mencari tahu gitu kan ya, dari berbagai referensi, harusnya seperti ini lagi nih tambahannya. Jadi melebihi harapan pelanggan. Itu yang dimaksud. Oke, slide. Saya harap bisa dipahami ya. Slide berikutnya. Slide bisa. Oke, terus. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan. Permenkes 91 semua sudah baca ya tadi kali ya, sudah tahu contohnya nih hasil screening materi negatif, kemudian ada bekuan, tidak lisis, tidak lipemik, ya itu. Ini ada hematokrit, trombosit, dan faktor 8 sesuai dengan yang ada di Permenkes tersebut, sesuai standar. Slide berikutnya, apalagi darah yang bermutu. Sesuai tujuannya mau menaikkan hemoglobin, menaikkan trombosit, menaikkan faktor pembekuan yang rendah gitu. Jadi kalau nanti ternyata di transfusi terus tidak naik, maka darah kita dibilang tidak bermutu memang sama rumah sakit jadinya. Ya kan? Ya enggak? Kemudian juga maunya setelah ditransfusi trombosit, perdarahannya berhenti dong. So, pasiennya enggak lagi ngap-ngap, enggak pegap, tapi bisa mendapatkan oksigen secara cukup dari darah merah yang kita berikan kepada pasien. Jadi harus tercapai tujuannya. Kalau tidak tercapai ya pasti kecewa lah si pengguna ini. Bisa dipahamin ya? Slide berikutnya. Tidak ada defek, contohnya tidak bocor, selang tidak putus, labelnya tidak ada yang sobek, ya. Semuanya rapi lah, bagus, kemasannya intak. Oke, bisa dipahamin juga ya. Slide berikutnya. Nah, ini tadi saya sampaikan kepuasan pelanggan apa saja. Nah, terus jangan lupa pelanggan kita juga bukan hanya rumah sakit. Contoh mungkin ada donor. Donor juga ingin dilayani dengan ramah, ada senyum, sapa, salam sopan misalnya. Terus donor juga tadi maunya kan tidak ada rasa kesemutan, tidak ada bengkak, gak kebiruan habis ditusuk ya. Sekali tusuk aja jelas langsung itu nggak sakit. Tapi kalau udah ditusuk nggak keluar darahnya, tarik dikit, belok kanan, belok kiri, itu bakalan nyeri banget buat pendonor dan setelahnya menjadi biru, jadi hematom. Dia nggak mau seperti itu pasti. Nah, itu kita harus tahu tanpa perlu dia ngomong, itu sudah kita harus tahu ya, dan harus kita usahakan supaya tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian setelah kemudian kalau untuk di rumah sakit misalnya atau komentar rumah sakit pasti pengennya cepat selesai, darah yang kita cross nggak mau lama-lama, pasiennya keburu meninggal gitu ya, jadi harus pengennya cepat ya, kalau bisa kurang dari 2 jam. Terus habis itu juga ketika mereka datang ke tempat kita, biasanya pasti pelanggan-pelanggan inginnya tempatnya nyaman dong, bersih, lengkap, ya fasilitasnya, baik di ruang tunggu, mungkin kamar mandi, ada musola, ada wifi, gitu kan, ada kantin, atau kafe, dan sebagainya. Jadi banyak sekali memang keinginan orang-orang, dan sebisa mungkin kita memenuhi supaya akhirnya tercapai pelayanan yang tadi bermutu atau berkualitas. Yang utamanya pasti donornya tetap sehat dan pasiennya juga menjadi sehat setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari kita. Paham ya? Slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh customer kita. Tadi saya cerita ada donor, bisa ada rumah sakit, ya. Rumah sakit itu ada yang punya bank darah rumah sakit, dan mungkin juga di internal kita sendiri unit transfusi darah, antar kita itu juga bisa disebut sebagai pelanggan, antar laboratorium, antar petugas, di mana ada proses serah terima, ada proses koordinasi, saling melayani, di situ pasti ada namanya pelanggan dan yang melayani. Nah, yang kita harapkan pasti dari pelanggan kita tadi, dari donornya harus sehat, memenuhi persyaratannya.
di rumah sakit, mereka yang melaksanakan transfusi, dan mereka juga mendapatkan darah dari kita. Nah, mereka mengajukan permintaan darah ke kita. Terus bank darah juga seperti itu, tapi sebelumnya pasti dia membutuhkan darah dulu di tempatnya dia, nanti mereka yang akan melayani ke pasien-pasiennya sendiri. Nah, di internal UTD sendiri tadi ada berbagai macam laboratorium yang ada saling komunikasi dan interaksinya. Coba kita lihat slide berikutnya. Slide Cindy. Oke. Ya, sebelum masuk ke macam-macam customer-nya, di dalam konsep kualitas ini ada hierarkinya. Yang terendah adalah proses inspeksi. Kita mulai dari yang paling bawah sekali dari grafik itu. Ada kata-kata inspeksi ketemu ya. Inspeksi atau quality control di atasnya. Jadi itu yang paling terendah sekali dalam mutu itu, kita melakukan suatu inspeksi, melihat kondisi ya secara sederhana aja. Masuk ke ruangan tadi kita lihat bersih atau enggak, terus nyaman enggak, sejuk enggak, gitu ya. Itu kita sudah bisa melihat secara inspeksi. Nah, dari inspeksi kemudian naik menjadi deteksi atau menemukan. Deteksi atau menemukan ini yang disebut quality control, di mana kita pada saat melakukan pemeriksaan mutu, kemudian kita akan menemukan apakah hasilnya sesuai atau tidak. Nah, dari menemukan kita naik lagi ke mencegah. Setelah kita menemukan, oh iya ini suhunya panas, misalnya gitu ya. Atau oh ini kok kotor, yang sederhana banget ya. Kok ada sampah, kok ada bekas kasa. Mungkin habis periksa HB tuh donor kadang-kadang langsung aja buang gitu di lantai. Kenapa dia bisa buang kasanya sembarangan? Kenapa coba? Sederhana aja nih. Kenapa orang bisa buang sampah sembarangan? Kayak di jalanan tuh kita lihat banyak banget bekas minuman lah, bekas makanan apalah gitu di jalanan, banyak banget sampah. Kenapa bisa sampah daerah situ bisa banyak sampah di jalanan? Karena nggak ada tempat sampah juga. Good, ya betul. Karena tidak ada fasilitas tempat sampahnya, itu paling minimal banget. Berarti bagaimana untuk pencegahannya? Sediakan fasilitasnya. Sediakan fasilitas. Itu. Nah, jadi pencegahannya gampang, simpel. Sediakan fasilitasnya, sediakan tempat sampahnya. Nah, tapi orang itu tahu nggak, misalnya sekarang nih lagi tren ya, bikin tempat sampah ada yang tulisannya buat sampah organik, buat sampah kertas, sampah kaca, yang buat B3 lah, yang buat apa tuh baterai, misalnya gitu ya, buat yang daur ulang. Kadang kita bingung kan ngelihatnya, ini apa sih gitu ya. Nah, berarti perlu ada tulisan dulu kan ya, di atasnya ditulis-tulis seperti itu kan. Jadi kita tahu, oh ini tempat ini. Tapi kalau cuma ini warna merah, biru, kuning, hijau, bingung kan? Minimal dengan ada tulisan di sini untuk sampah kertas, ini sampah tadi organik yang makanan, misalnya ini yang buat botol plastik. Jadi itu seperti ada instruksi kerja sebenarnya secara nggak langsung yang sudah melekat di tulisan tempat sampahnya. Ya, ada pelabelan. Nah, itu sudah bentuk suatu quality assurance juga untuk memastikan bahwa orang-orang itu pada tahu apa yang harus dikerjakan, karena ada pelabelannya, ada instruksinya, ada instruksi kerjanya, atau yang lebih tinggi lagi ada standar prosedur operasional. Itu suatu bentuk untuk pencegah quality assurance. Nah, ya, sederhana kan? Tapi kita sudah melakukan itu sebenarnya sampai step pencegahan. Nah, bagaimana caranya untuk masuk ke step perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, the total quality management. Dari yang sampah tadi misalnya, ternyata tadi ya, misalnya kita sudah letakkan sampah, tapi kita cuma tulis tadi di cat warna merah, biru, kuning, hijau, ya. Dan tulisannya seperti itu. Nah, ternyata tadi cuma kita tulis botol. Gitu. Oh, botol itu ada dua, ada botol plastik, botol kaca. Nah, kita perbaikin lagi tulisannya. Kita rubah lagi. Jadi, oh yang ini botol plastik, oh yang ini botol kaca.
Itu artinya itu sudah masuk ke total quality management. Ada suatu permasalahan, kemudian nanti kita coba perbaiki, ya. Jadi kita lihat lagi orang-orang semakin paham nggak dengan hasil tulisan yang sudah kita perbaiki itu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar, saya sambil persiapan turun. Halo? Ada yang mau ditanyain? Bisa paham? Tadi saya sampaikan ya? Sampai total quality management gampang kan? Gampang nggak? Nggak rumit gitu ya. Kita jangan saya harap nggak berpikir yang wah apa itu ya total quality management, kayak sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Padahal sebenarnya gampang. Seperti itu hakikatnya. Oke, kita lanjut dulu. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke QC satu-satu contohnya ya. Nah, sekarang saya minta dibantuin baca. Boleh ya? Satu orang baca satu. Sore saya masih agak batuk ini. Siapa yang bantuin baca mengenai ini? QC, silakan. QC, Quality Control. Quality control atau pengawasan kualitas adalah konsep lama menunjuk kepada menemukan dan menyingkirkan atau mengeluarkan komponen-komponen akhir produk yang tidak memenuhi standar. Contoh, melalui inspeksi visual saat pembuatan komponen darah atau saat mengeluarkan darah di loket. 2. Uji mutu komponen darah tiap bulan. Ya, jadi kita melakukan menemukan tadi ya, step di sini ada step deteksi atau menemukan bila ada komponen-komponen darah kita yang tidak sesuai dengan mutu tadi. Nah, kalau QC ini karena suatu kegiatan yang bentuknya untuk pengawasan terhadap mutu itu sudah diatur juga di dalam Permenkesnya untuk waktunya kapan, kemudian juga berapa banyak jumlahnya, apa saja yang diuji itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada aturan-aturan yang tersusun lagi ya. Tinggal bagaimana maaf data kental. Kembali lagi ya, jadi kita tidak perlu lagi pusing-pusing tadi untuk membuat semua sudah ada dalam Permenkesnya. Oke, slide berikutnya. Tolong dibacain lagi, siapa slide berikutnya? Syaputri bantu membaca, Bu. Iya, silakan. QI, Quality Assurance. Quality Assurance atau penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas sebelum dan selama proses berlangsung untuk mencegah terjadinya kesalahan, zero defects. Contoh, melalui prosedur kerja, checklist, lembar kerja, second personal check.
Iya, tadi yang seperti saya sampaikan, bentar. Ya, tadi seperti disampaikan ya, ini jadi dengan kita memposisi kerja, lembar kerja, SOP itu sudah masuk dalam suatu proses jaminan mutu atau quality assurance. Yuk, slide berikutnya, tolong bantukan baca ya. Total Quality Management atau TQM MMT Manajemen Mutu Total. Penjaminan mutu yang dipertahankan dan dikembangkan dengan perbaikan berkesinambungan sehingga menjadi budaya mutu atau quality culture dan terjadi respon semua staf, semua proses, semua fasilitas, semua produk atau jasa layanan yang memenuhi kebutuhan bahkan melampaui keinginan pelanggan. Oke, nah ini seperti tadi saya bilang ya. Jadi dalam total quality management ini untuk penilaian mutu, perbaikan berkesinambungan. Sinambung terus menerus. Ada sesuatu kita diskusikan lagi tadi apa penyebabnya, kemudian kita kita coba buat lagi apa ya yang bisa kita perbaiki untuk peningkatan mutu tersebut. Itu muter terus setiap hari pasti ada aja. Oh yang ini nggak pas ya ternyata gitu kan. Udah dibuat SOP-nya, oh ternyata masih ada kendala. Kita pikirkan lagi, diskusi lagi, apa ya bagusnya kita rubah. Tapi perubahan-perubahan itu juga semua harus tetap mengacu pada mutu, kepentingan mutu itu. Oke, slide berikutnya. Ya, ini tadi macam-macam pelanggan. Ya, ada pelanggan eksternal, ada donor, rumah sakit, keluarga pasien, tugas rumah sakit, dokter di rumah sakit. Pelanggan internal tadi saya sudah cerita, antar kalian, antar seksi, itu juga merupakan suatu pelanggan internal. Oke. Nah, slide berikutnya apa? Ya, ini ada contoh pekerjaan yang kita lakukan, ada di dalam laboratorium, pra-analitiknya, dari jenis sampel. Cara kita untuk membuat suatu SOP, suatu pekerjaan, ya, yang kita perhatikan itu mulai dari awal, pra-analitiknya, analitik dan post-analitik. Jadi semua itu akan mempengaruhi. Kalau dibilang suatu pekerjaan bermutu, itu bukan hanya pas analitiknya saja, tapi kalau persiapan sampelnya itu juga jelek, maka akan mempengaruhi hasil akhir. Saya rasa sudah juga diterangkan oleh dosen-dosen yang lainnya kan, selama ini pada saat periksa rapid, dari awal kan juga sudah dikasih tahu ya, bagaimana juga periksa golongan darah, pasti juga sudah diajarkan oleh semuanya. Saya mengulang lagi, mengingatkan lagi, ada namanya pre-analitik yang juga sangat penting. Nah, pemeriksaan MLTD itu, atau pemeriksaan konfirmasi golongan darah, pre-analitiknya di siapa yang mengerjakan? Teman-teman di AFTAP. Ingat, ya kan? Habis ngambil darah donor, diambil sampelnya. Jadi, kalau nanti hasil MLTD-nya ada yang invalid, belum tentu karena belum tentu semua karena teman-teman di MLTD. Bisa juga karena teman-teman di AFTAP yang mengambil sampelnya kurang tepat. Kayak tadi di sini semua antara teman-teman di AFTAP itu adalah pelayan atau maksudnya melayani kemauannya teman-teman di MLTD. Di MLTD butuh sampel yang tidak ada klot. Jadi bagaimana teman-teman di AFTAP itu harus menyediakan? Dia harus melakukan homogenisasi dengan baik. Itu contohnya. Dan di mana ada antar seksi ini, ada interaksi dan juga lab lain menjadi customer-nya temannya yang lain. Demikian pula ketika
komponen pas lagi mau muter ada clot besar. Kenapa? Oh, karena teman-teman aftab tidak homogenisasi darahnya juga dengan baik kantong darahnya. Jadi banyak si aftab ini jangan dianggap sepele ya, teman-teman, cuman sekedar nusuk doang, ngambil darah, alir, udah selesai. Justru semua bermula dari aftab. Dari mulai kantong darah, nanti komponen darah yang bermutu, kemudian si sampelnya juga bagus apa enggak, hasil valid apa enggak, itu dimulai dari aftab. Kalau teman-teman sembarangan, tidak fokus, menyepelekan kegiatan pengambilan sampel atau darah donor tersebut, maka nanti hasil akhirnya juga tidak akan bagus. Oke? Mungkin sampai sini dulu, sudah jam 7.50. Nanti kita teruskan lagi minggu depan ya, Sin. Ada pertanyaan kah? Semua masuk 42 ya, tetapi jam berapa tadi masuk jam 42 tuh? Saya nggak ngeh. Ya. Ada yang belum masuk. Oh, yang belum masuk ya. Oh, yang saya satu jadi 42. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu sampai sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Saya live dulu. Ya, izin.